Puskesmas Samboja merupakan unit pelaksana teknis kesehatan yang beralamat di Jalan Negara Balikpapan Handil 2 RT 4 Kelurahan Seiseluang, Kecamatan Samboja, di bawah supervisi Dinas Kesehatan Kutai Kartanegara, sekaligus sebagai bentuk visualisasi pemerintah Kecamatan Samboja dalam menerapkan kepedulian akan kesehatan masyarakat untuk mewujudkan Kecamatan Samboja sehat. Secara geografis, wilayah kerja Puskesmas Samboja berada di sebagian wilayah Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas wilayah 263,82 km persegi, memiliki penduduk sejumlah 17.295 jiwa, yang dimana mayoritas profesinya adalah petani. Adapun fasilitas yang dimiliki Puskesmas Samboja meliputi beberapa poliklinik yang cukup memadai. Instalasi gawat darurat, klinik sanitasi, laboratorium, dan tentunya ruang bersalin serta pasca bersalin. Tidak hanya fasilitas yang memadai, Puskesmas Samboja juga memiliki beberapa bukti penghargaan melalui banyaknya prestasi yang diraih. Salah satu di antaranya yaitu terpilihnya Puskesmas Samboja sebagai Puskesmas Perkotaan terbaik di tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016. Saya ingin mengucapkan terima kasih pada Dr. Yasir selaku pimpinan Puskesmas Samboja sudah memberikan dukungan dan rekomendasinya. Saya akhirnya mendapatkan beasiswa S2 dari Kementerian Kesehatan RI dan bisa masuk di Universitas Indonesia Jakarta. Selain memiliki sumber daya yang bergerak secara optimal dalam bidang administrasi dan pelayanan kesehatan klinis, Puskesmas Samboja memiliki program unggulan utama yaitu Gerakan Kader Sayang Ibu atau KSI dan Pusat Pemantauan Persalinan Aman atau lebih dikenal dengan sebutan P3A. Kegiatan ini berorientasi kepada peran serta kader yang akan dibentuk dan diberi nama Kader Sayang Ibu di 9 desa yang berada di wilayah kerja Puskesmas Samboja. Kader Sayang Ibu adalah kader kesehatan yang kegiatannya difokuskan pada pendampingan dan pemantauan terhadap sasaran kesehatan ibu bersalin dalam suatu wilayah yang bertujuan mengoptimalkan peran serta kader kesehatan dalam derajat kerja kesehatan masyarakat, terutama ibu bersalin dan bayi. Kader-kader sayang ibu serta ibu bidan sayang ibu yang saya hormati, nanti kita akan mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Kami pihak kelurahan ya, pada prinsipnya mendukung penuh program yang dicanangkan oleh UPTD Dinas Kesehatan, dalam hal ini Puskesmas Samboja. Ini kami lakukan semata-mata hanya komitmen kami untuk membantu membackup program dari Dinas Kesehatan. Hal yang kami lakukan saat ini adalah selalu memberikan bimbingan kepada kader-kader kami, khususnya kader kesehatan yang ada di Kelurahan Salokapi Laut, kemudian dengan mengeluarkan surat keputusan Gerakan Sayang Ibu membantu di dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bidang kesehatan. Kemudian sarana pendukung lainnya adalah ambulan desa. Ini swadaya murni dari masyarakat Kelurahan Salokapi Laut. Tujuannya adalah untuk membackup seluruh kegiatan bidang kesehatan supaya warga kami ini terakses, kemudian terlayani dengan baik, sehingga nanti di Kelurahan Salokapi Laut ini warganya betul-betul sehat
dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang ada. Adapun alur pelayanan kader sayang ibu adalah sebagai berikut. Dimulai dengan kader yang sudah terpilih di setiap desa yang melakukan kunjungan atau monitoring ke rumah calon ibu bersalin dengan rentang kehamilan 37 sampai 40 minggu, di mana kader terlebih dahulu melakukan pendataan didampingi oleh bidan setempat. Ketika calon ibu bersalin memberikan tanda-tanda akan persalinan, segeralah menghubungi kader setempat. Kemudian, kader akan mengambil keputusan dengan segera menghubungi bidan desa di puskesmas pembantu terdekat. Kemudian, kedua kader dapat turut serta mengantar calon ibu bersalin tersebut menuju puskesmas pembantu terdekat. Di puskesmas pembantu, maka calon ibu bersalin diperiksa oleh bidan setempat untuk memastikan kondisi calon ibu bersalin, apakah perlu dilakukan tindakan yang lebih serius atau tidak. Kemudian daripada itu, adapun dibentuknya program P3A adalah bertujuan agar tidak adanya kematian ibu di wilayah kerja Puskesmas Samboja selama 5 tahun terakhir. Adapun alur pelayanan P3A adalah sebagai berikut. Ketika didapati hasil atau situasi emergensi dari pemeriksaan calon ibu bersalin, maka bidan desa setempat dengan segera menghubungi tim P3A untuk melaporkan kondisi calon ibu bersalin tersebut. Proses selanjutnya, tim P3A yang terdiri dari seorang supir, bidan, dan seorang dokter akan segera bergegas menuju tempat pelaporan berasal. Di sini, pemeriksaan terhadap calon ibu bersalin akan diambil alih oleh tim P3A yang dipimpin oleh seorang dokter. Ketika dokter memastikan calon ibu bersalin ternyata memerlukan penanganan lebih serius, maka tim memerlukan persetujuan keluarga terlebih dahulu sebelum merujuk calon ibu bersalin ke rumah sakit. Setelah itu, tim berkoordinasi dengan pihak rumah sakit dengan menjelaskan terlebih dahulu status kesehatan calon ibu bersalin. Halo, Gidir, Rumah Sakit Samboja bisa dibantu dengan apa, Mbak? Pasien plasenta previa. Tindakan sudah diberikan di puskesmas, sudah terpasang infus. Tanda-tanda vital gimana, Mbak? Bagus, oke. Sudah stabilkan infus, ya bisa dikirim ke rumah sakit. Untuk selanjutnya nanti kita konsultkan ke dokter spesialisnya. Calon ibu bersalin kemudian dibawa dengan ambulan menuju rumah sakit rujukan. Di dalam perjalanan, dokter dan bidan terus memonitoring agar keadaan calon ibu bersalin tetap dalam keadaan stabil. Sesampainya di rumah sakit, dengan segera calon ibu bersalin diberikan tindakan yang benar dan sesuai prosedur, sehingga proses persalinan dapat dilakukan dengan aman dan selamat. Ada banyak kegiatan kesehatan ibu dan anak yang kami lakukan di Puskesmas Samboja. Salah satunya yaitu kelas ibu hamil, kelas ibu balita, home visit,
terus juga kegiatan-kegiatan balita dan bayi dalam tumbuh kembang yang keterlibatannya di dalam kematian ibu dan bayi. Tapi dari kegiatan-kegiatan program yang saya lakukan tadi, kami mempunyai kegiatan inovasi di Puskesmas Samboja yaitu KSI dan P3A yang kami buat karena di Puskesmas Samboja ini kami selama 6 tahun terakhir ini tidak memiliki kematian ibu. Sistem dari KSI dan P3A itu salah satunya dengan mengoptimalkan kader di wilayah kerja masing-masing. Kemudian kita dengan membentuk kader sayang ibu dan tim P3A, di mana kita ada kerjasama dengan lintas sektoral, yaitu dengan seluruh kelurahan di wilayah kerja Puskesmas Samboja, kemudian dengan pihak swasta, dalam hal ini Pertamina. Kemudian kita juga bentuk call center untuk tim P3A. Selain itu kegiatan-kegiatan tersebut kita upload di website kami, yaitu www.puskesmassamboja.com. Kader sayang ibu.